Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara podcast Kumpeni TV. Acara podcast ini diselenggarakan dalam rangka pameran opening Kumpeni Art Space yang bertempat di Kumpeni Coffee and Ice Cream, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kali ini saya dari Kumpeni akan berbincang-bincang dengan saudari Pita. Selamat sore, selamat datang. Selamat sore AA. Gimana kabarnya, sehat A? Yang Sunda teh ya? Oh Sunda teh tuh mah. Alhamdulillah Jawa Barat, ya. Sehat. Terus kabarmu juga gimana? Alhamdulillahirobbil alamin. Ya agak jauh juga nggak apa-apa. Baiklah. Saya cukup tertarik dengan karya-karya Vita ya. Dari awal sampai sekarang juga cukup mengundang pertanyaan karena cukup berbeda. Istilahnya menggunakan media kain yang juga nggak umum karena yang digunakan juga tidak seperti karya-karya lainnya ya, ada batik, ada pokoknya kain yang mulus. Ini kain perca. Nah, tetapi ketika saya mengetahui perjalanannya, Pita ini malah memiliki latar belakang pendidikan seni patung. Nah, ini coba diterangkan dulu nih. Dari patung menekuni kain ini kan agak ya? Mengundang pertanyaan ini. Nyasar ya. Ini memperjelas ketidakjelasan ini bagaimana ini? Aduh. Orang harus tahu ini kan. Latar belakang Pita menekuni kain sementara latar pendidikan itu justru dari jurusan patung. Nah, ini harus mengerti itu orang itu. Jadi saya itu memang dulu masuk isi itu memang mengambil jurusan murni memang patung. Dan saya coba juga tekstil A. Nah, iya. Tapi entah kenapa saya beberapa kali tes, nggak cuma sekali sih. Yang keterima di patung terus. Berarti kuliahnya nggak sekali nih masuk isi itu, nggak sekali. Saya beberapa kali tes dan beberapa kali ya masuk gitu. Tapi kan saya nggak pernah tamat sih gitu. Jadi masuk isi jurusan patung, terus iya kan, terus keluar, terus masuk lagi jurusan patung lagi gitu maksudnya. Ya begitulah. Ya maksudnya kan memang ya ada sesuatu memang di sini ada perjalanan sih kenapa saya keluar, kenapa saya masuk. Saya mencoba sampai tes isi itu 4 kali. 4 kali. Iya. Dari tahun 2000 sampai terakhir saya masuk 2011. 2011. Angkatan muda ya kan? Ini ada satu kabar kayaknya tersesat di jalan yang benar. Saya nggak tahu, itu tanyakan dengan Pak dosen dan kenapa saya masuk murni gitu loh. Maksudnya saya memang milih patung dan tekstil pun saya tidak masuk. Pernah juga nyoba interior. Saya suka mencoba, jadi semua jurusan saya coba. Interior coba, diskom coba, nggak masuk. Akhirnya saya ya memang nasib saya di patung. Ya udah masuk patung sekitar hampir 4 semester keluar kayak gitu. Nah, terus apa yang didapatkan dari seni patung? Ya sebenarnya masuk patung itu basic ya, sebenarnya basic dari ketika membuat suatu volume dimensi gitu loh menurut saya. Cuma memang bedanya saya materialnya yang beda. Mungkin saya pakai rajut seperti benang atau kain gitu. Tapi itu bisa juga jadi basic dari sebelum buat dimensi itu
Ada basic patung gitu. Itu lebih baik sih menurut saya gitu. Jadi pernah bikin karya-karya misalnya yang yang berbentuk itu kan, kemudian yang orang ngeh itu bahwa ini pernah juga ya bikin karya seperti itu? Ya, saya basicnya awal saya pameran emang sebenarnya 3 dimensi. Cuma belakangan ini saya lagi mood dengan 2 dimensi gitu kan. Pertama kali saya keluar pameran tuh malah saya bikin rajutan terus 3 dimensi AA. Oh, 3 Kan dimensi. AA juga udah tahu tuh pernah datang gitu. Iya, tapi kan ya memang beda itu, secara material beda, secara tampilan beda kan dengan yang yang dimaksudkan seni patung pada umumnya itu kan. Ya, sebenarnya sih sekarang nggak sekarang aja ya, sebenarnya kalau kita punya membaca sesuatu itu banyak juga sih orang juga menggunakan material lain dalam patung gitu loh. Bukan berarti hanya resin, batu, kayu, logam seperti itu. Kenapa tidak bisa menurut saya mencari sesuatu yang berbeda gitu loh. Dari material gitu. Ya memang untuk basic patung memang pada dasarnya harus menguasai itu dulu, seperti ada di mata kuliah ya. Itu pertama kali misalnya kita harus mengetahui resin, ya mencetak patung itu basic semuanya gitu loh. Kan Mbak, kalau di patung kan akrab sekali dengan pembikinan model itu kan. Iya, modeling. Modeling itu. Tapi di karya-karya yang rajutan juga pakai modeling enggak itu? Ya itu pakai hitungan Hitungan. Iya. Jadi kalau rajut itu ada hitungan. Sebelumnya juga mungkin sebelum matung itu sebelum bikin seperti karya itu lebih baik sketsa sih. Iya. Sketsa bentuk, terus volumenya kira-kira ukurannya berapa, dan itu setiap kita merajut itu ada hitungan gitu loh. Bisa menjadi sebuah bentuk seperti bulat itu kan ada volumenya kayak gitu-gitu. Ini kan sekarang seolah-olah itu jadi pool kain ya. Pool berkarya khusus dari kain, jadi spesial itu. Nah ini ada nggak latar belakang ketertarikan kepada kain? Misalnya dari keluarga, nenek, ibu, gimana? Ada enggak itu? Kebetulan nenek saya itu suka jahit sih. Karena nenek saya itu nggak pernah beli baju di mall atau dia cuma beli seperti di pasar ya, karena tradisional sekali nenekku. Jadi di pasar beli seperti kain meteran, dia bikin kebaya sendiri. Selalu itu saya dari kecil udah lihat dia pakai kebaya, bener pakai kebaya Jawa ya. Kalau orang Jogja gitu. Dan bikin itu. Bikin. Itu ibaratnya nenek saya, ibu dari bapak saya. Dan bajunya itu sebenarnya saya mau ngambil sih. Soalnya beberapa tuh memang dia modeling sendiri gitu loh, baju-bajunya dipecah pola sendiri, sampai gunting itu saya sampai dibilangin ini nggak boleh gunting buat kertas. Ya. Sampai kayak gitu nenekku detailnya. Terus dia rapi bikin benang-benangnya, dan dia mengemix. Jadi saya sudah belajar dari kecil seperti itu. Teknik dasar loh ya, ibaratnya kerapihan aja nenekku mengajari gitu loh. Gimana caranya, ini gunting fungsinya, gunting kertas itu beda, gunting kain itu beda, gunting rambut itu beda. Gunting rambut beda? Beda. Jangan nanti rambutku yang begini-begini nanti diguntingin juga. Bisa sih kalau mau gunting rambut. Nah ini ya, ini yang cukup menggelitik bagi saya ya, karya-karya Vita ini dilatar belakangi dari keluarga yang memang akrab dengan kain, ada penjahit, ada nenek saya juga ngerajut. Dia kebetulan nenek dari ibu saya orang Padang, jadi dia biasa apa-apa tuh buat sendiri di rumah. Kayak seperti taplak, seperti tempat aqua mungkin ya, tempat alas-alas seperti gelas, hordeng, bed cover. Ya itu gitu. Terus itu lahir di Jakarta kan dulu kan? Saya Jakarta, ibu kota. Ini kalau lihat karya-karya sekarang kan cukup sesak, di samping menurut saya sih berantakan ya, abstrak gitu kan. Tapi cukup sesak itu.
apa ada enggak hubungannya dengan masa lalu dengan kehidupan kerasnya Jakarta itu kan? Latar Saya belakang. sampai sekarang hidup saya masih keras. Masih keras. Masih keras. Karena saya memang mungkin dari kecil sudah dididik kalau bisa papa sendiri. Mandiri karena orang tuaku sangat orang tua konvensional ya. Ya bapakku orang teknik seperti ibuku bidan dan sekarang dagang. Jadi mengajari hidup itu ya harus mandiri gitu loh. Sampai saya kecil dari TK itu nggak pernah namanya diantar ke sekolah. Saya kaki. SMP itu daftar sekolah sendiri loh. Iya. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang naik pesawat sendiri juga ya? Iya pernah. Cerita sama ayah. Aduh. Iya saya dulu SD tuh udah naik pesawat sendiri ke Medan. Sendiri ke Medan dari Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Karena harus nengokin ayah yang tugas dari kantornya di Medan, ditempatin di Medan. Karena kangen kan sama ayah saya, suruh pulang. Terus sambil nengokin nenek yang di Padang kan gitu. Oh iya iya. Nah kemudian ada ini lagi ya. Karya-karya Vita ini kalau misalnya dipajang kemudian dilihat oleh umum, kebanyakan orang itu kan bertanya apa maksudnya gitu kan. Terus kenapa kain ini dipotong-potong, ditempel-tempel, dijahit. Selain dirajut ada yang dijahit. Nah itu ada latar belakangnya enggak itu setiap karya itu? Saya bosan dengan bentuk ya kadang-kadang mungkin karena saya di patung udah sering bentuk terus gitu. Tambah kerjaan harus yang saya sehari-hari juga kerja ya. Sejarah saya juga pernah artisan gitu dari teman-teman senior-senior saya diisi. Jadi kadang-kadang saya tuh bosan sama bentuk. Bosan sama bentuk. Iya, karena saya selalu harus ya gini harus ya ukurannya sekian, gambarnya bentuknya harus begini persis ya. Saya udah capek. Iya. Tapi di jurusan patung itu kan amat erat dengan yang namanya estetika ya. Keseimbangan, balance. Wah. Terus harmoni itu kan. Maka dari itu saya menciptakan yang hal tidak seperti itu, berusaha. Ya kalau bisa punya tren sendirilah gitu loh. Ya maksudnya berusaha membuat karya sesuatu yang gak tahu lah, pokoknya intinya maunya yang berbeda lah sebagai tugasnya dari penciptaan tuh apa gitu kan. Udah balik lagi kemarin ngobrolnya kan. Ya kalau bisa memikirkan bentuk yang lain. Bentuk tuh kan bisa macam-macam, gak mesti harus kuda gitu. Kuda tuh bisa berbentuk lain. Oh bisa diimajinasikan ya? Iya. Ya. Kuda kakinya 4. Bisa aja kuda kakinya lain. 11 misalnya. Iya terserah kan. Terus bukan ini mengalahkan ya. Maksudnya kan ini kan cuma kita mengomongkan untuk karya seninya. Iya. Bukan ngalahin dari yang menciptakan ya gitu betul dan kan mengkreasikan suatu seni karya. Waduh ini koreknya bergantian ini jadinya nih. Tadi kemana sih koreknya ya? Hilang. Gak tahu lah. Terus apalagi Nah ini karya ini kan berkenaan dengan konsep ya, supaya karya tekstil itu di negara kita itu kan cenderung dengan craft atau kerajinan. Bahkan tempat pameran sekarang ini saja dilatar belakangi dengan seni kain ya, seni batik ya. Dalam arti konsepnya luhur. Nah ini karya Vita ini cenderung dengan konsep apa yang melatar belakangi konsep ini nih? Misalnya ini. Ya kalau saya sih konsepnya tuh untuk menciptakan karya murni dalam tekstil itu sulit memang. Memang sulit ya. Sulit. Pasti orang ngeliatnya kerajinan. Tapi ada ilmu khusus memang sampai bisa menemukan karya murni itu seperti apa ya.
ya saya melakukan terus intens dengan teknis tiap hari beberapa slownya saya sambil saya kerja dan saya harus buat karya itu berkembang terus Berkembang. Iya. Jadi ini bagaimana ya? Ini produk, ini seni. Jadi di mana caranya? Oh kalau produk tuh begini, penilaian itu ada. Ya. Ya sulit juga saya ngomong dengan kata-kata sih sebenarnya. Cuma karya murni itu pasti dari tekstil itu, dari bentuk, dari dia membuat suatu konsep bahan, pengemasan itu penting. Penting. Berbeda itu bisa menjadi karya murni itu penting sekali. Dan teknis juga penting ya. Ya itu juga sebenarnya menghilangkan itu banyak teknis saya. Banyak teknis. Cuma kan yang ini visualnya Iya. yang menurut AA kok nggak berbentuk gitu. Sebenarnya itu juga bentuk tapi kan beda bentuk. Menghilangkannya itu berbeda. Saya berbeda dengan mungkin bentuk yang lain gitu. Iya. Kemudian kan ini kan mungkin agak mengorek perjalanan kita juga ya. Misalnya saya dulu kan ketemu Pita ini pertama kali tahun 2007 kan. Lama sekali. Kemudian kadang ketemu di pembukaan pameran ketemu si hello gitu kan. Ya. Kemudian tahun 2019 akhir kita ketemu dalam satu kondisi gitu kan. Dalam satu kondisi bukan dikondisikan kan. Dalam satu kondisi dalam keadaan Pita ini sakit waktu itu ya. Nah, 2020 ya. 2020 itu yang aku taunya secara fisik seperti apa gitu kan. Tapi informasi untuk bertemu kembali kan 19 akhir ya. Kemudian 2020 baru bisa bertemu. Nah, ini dalam kondisi sakit ini bisa melatar belakangi terciptanya karya-karya mungkin yang sekarang Ya, itu bagaimana itu? Saya terakhir ini banyak ya bukan yang terlalu sih saya kadang-kadang ya baca mau tidur apa di mana tuh banyak tentang psikologi ya. Karena saya berhubungan dengan GERD ya dokter membilangi saya itu diagnosis saya sudah terkira karena endoskopi ya. Kemarin di Jakarta di Rumah Sakit Pelni. Tapi sebenarnya itu aku juga punya sesuatu psikomatis. Oh, psikomatis. Apa pula itu psikomatis? Ya kayak mungkin ada sedikit ya saya nggak mau ngejudge juga sih tapi kayak anxiety gitu. Disorder. Kayak rasa cemas, panik ada gitu kan. Sebenarnya harus minum harus konsultasi ke dokter psikomatis, tapi saya rasa saya punya cara khusus untuk menangani diri saya sendiri gitu loh, tanpa harus minum obat atau kalau bisa janganlah gitu. Ya jangan. Ya maksudnya berusaha menghilangkan anxiety saya dengan berkarya gitu. Berkarya, berarti berkarya sejenis refreshing ya. Ya terapi buat saya sih, makanya saya nggak mikir ketika ini untuk pameran apa enggak gitu, saya bikin aja kalau saya lagi saya tuh kalau diem tuh bingung. Jadi harus ngapain gitu loh. Iya, harus ada aktivitas terus ya. Selain aku sebagai ibu ya masak, mencuci, membersihkan ruangan gitu, saya makanya kadang-kadang suka begitulah bekwai kalau orang bilang. Ya itu untuk ngilangin anxiety saya sebenarnya, cuma saya mikir daripada juga saya bengong mikir yang bagaimana juga. Ya banyak ya orang hidup pasti punya ketakutan, bukan curhat. Semua orang pasti punya ketakutan. Harus ngomel-ngomel saya juga ya. Ngomel-ngomel saya juga. Please aduh. Jangan curhat doa. Tapi itu kan pengalihan penderitaan apa bagaimana? Apa kalau saya lihat kan malah mengebutkan istilahnya itu mendongkrak kreativitas itu. Jadi latar belakang sakit menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, tetapi dicurahkan kepada karya kan menjadi dongkrakan kreativitas itu. Ya, iya maksudnya daripada saya harus mungkin tiba-tiba emosi tiba-tiba saya nggak stabil, saya harus
emosi terhadap yang lain-lain, mungkin terhadap anak juga. Ya saya melakukan sesuatu. Ya. Makanya saya tuh kadang-kadang berisik aja sih, nggak demen. Anak saya sering suruh diem. Halo lagi jangan, itu kayak gitu. Itu untuk ngilangin marah sebenarnya. Marah saya terhadap anak misalnya, ya wajar ya kadang-kadang gak stabil ya. Setiap hari, setiap manusia tuh pasti gitu. Entah setiap orang tuh mikir apa tuh kan beda-beda gitu loh. Jadi makanya itu saya mikirnya udahlah daripada ini bikin karya terus kayak gitu. Karya saya tuh nggak bisa juga dadakan. Gak bisa dadakan. Nggak bisa. Makanya saya nggak bisa jadi seniman dadakan. Oh. Kalau ada pameran baru bikin karya tuh nggak bisa, nggak bisa. Ya lebih baik saya nolak. Masalahnya kalau misalnya dadakan harus gitu, ya kayak kan kalau bikin aja setiap rutin. Kalau ada pasti ada stok karya ya nih gitu kan. Iya betul. Ya soalnya saya nggak bisa dadakan nak. Jadi dari seperti orderan gitu tidak bisa. Kalau orderan lain lagi urusannya. Urusannya lain ya. Iya harus membedakan di mana saya kerja sama orang profesional bagaimana, ketika order bagaimana, ketika karya itu bagaimana. Ya. Itu beda-beda. Itu masuk dalam satu kepala. Oh iya betul, berarti kan kok konsepnya cukup kuat nih dalam karya perca-perca ini ya. Ya ini belakangan ini emang saya sekitar 4 tahun lagi suka bermain dengan kain. Karena banyak banget di rumah kain gitu. Oh iya. Dari yang kecil sampai yang besar. Saya pikir daripada dibuang, kenapa tidak bisa menjadi sesuatu karya gitu loh. Ya. Dan kebetulan saya sangat menghargai seseorang yang sudah memberi gitu ya kepada saya menjadikan karya, entah ada yang bahan sendiri, entah ada yang dikasih teman kayak gitu-gitu, karena support bagi saya untuk berkarya itu aja. Iya. Apapun teman berikan material itu bagi saya terima karena itu semuanya bisa jadi karya. Jadi gak ada istilah pusing dengan material. Jadi ya berusaha lah. Ya itu kalau untuk bikin karya seperti itu menurut saya. Jadi aku nggak harus cat, nggak harus resin, nggak harus batu. Ya ada yang di depan mata apa yang aku bisa buat. Selama bahan itu bisa jadi suatu karya dan ada ilmu-ilmu sendiri cara mengemas sesuatu yang bisa menjadi karya gitu. Iya. Ini kan hubungannya antara rasa itu tadi ya, ada rasa cemas, ada rasa takut, istilahnya ada rasa sakit lah di sana kan. Kemudian dialihkan menjadi karya itu kan. Itu kan ada, kalau sebagai tukang nulis kan ada teori itu. Misalnya teori hasrat itu kan yang disebut ID, teori kontrol sosial yang disebut ego itu kan. Terus teori super egonya yang disebut kiai atau moral itu. Nah ini apa? Saya ngelihat di karya Vita tuh yang mutakhir ya termasuk yang ini kan seolah-olah nggak memberikan ruang itu kan untuk orang yang melihat itu sepertinya penuh gitu kan, sepertinya penuh. Ini bagaimana aku berkarya sekarang tuh cenderung penuh gitu kan? Ya memang basicnya saya dari sketsa juga, saya basic dari sketsa 1-2 itu nggak penuh. Selalu kalau penuh. Saya bikin senangannya penuh, Selalu penuh. Penuh. Makanya disebut tanpa ruang nafas itu tadi. Oh, itu. Saya ibaratnya ya bikin lagi gitu lagi, warnanya juga gitu, warna-warni. Iya. Iya. Ini kan ada satu alasan kenapa bisa menjadi penuh itu. Ya mungkin kondisi sekarang ini loh. Kondisi sekarang. Ya segitulah isi kepala saya itu gitu loh. Ya full. Oh, full ya, ngatur-ngatur waktu itu ya. Iya. Harus bekerja, harus berkarya, harus ngurus ini, ngurus itu. Iya, semua orang pasti punya kesibukan masing-masing dan beban masing-masing ya. Saya bukan cerita beban di sini, tapi memang kedisiplinan waktu yang membuat saya menjadi ya nggak bisa, ya ibaratnya saya harus bisa meluapkan itu dari
kesibukan saya yang lain. Ya, jadi istilahnya memberi informasi kepada orang kalau hidup saya tuh penuh. Ini kan kalau di seni abstrak itu umumnya itu kan ada cita-cita ya. Begitu penuh sekali kepalanya bikin yang minimalis, kosong gitu kan. Bikin komposisi yang kadang cuma di pojok toh ada gambarnya itu kan. Iya. Bikin ukuran gede gambarnya kecil itu kan. Kan ada hal-hal Ya seperti itu. kadang-kadang ada yang jeleknya dari saya tuh nggak pernah puas. Oh, nggak pernah puas. Iya. Jadi saya kalau bikin udah gini, wah kayak kurang. Tambahin lagi. Oh. Akhirnya penuh ya. Berarti kan ada hasrat ya, ada hasrat di sini yang harus dipenuhi ya. Akhirnya masuk juga kepada ini ya, kepada apa teorinya si Freud itu kan. Ya, Freud. Ada ID hasrat yang harus ditumpahkan di sini. Tapi ansietis ini kan berhubungan dengan estetika. Ansietis ini berhubungan dengan estetika yang si Gilles Deleuze Guattari itu disebutnya itu ini kan anti-Oedipus. Jadi keliaran dalam berimajinasi. Nah, Pita mengalami nggak keliaran berimajinasi itu? Saya ya kalau saya sih nggak menilai ya, coba sama ini banyak yang bilang sih liar. Liar. Iya. Jadi rodo-rodo wedi denger liar ini rodo-rodo Banyak wedi. yang bilang liar karyanya. Liar Ya, saya karyanya juga apa nggak liar? tahu, saya nggak mau nilai dari diri saya. Saya kadang-kadang kalau diskusi saya lebih dengar orang lain juga yang menilai kan. Karyamu liar. Nah, ya mungkin ya gambarannya seperti itu gitu loh. Tapi bukan orangnya tuh yang liar. Malah harus poinnya di sehari-hari harus tepat ya. Itu. Jadi dengan kedisiplinan waktu ya. Ya. Ada profesional di sana, ada jadwal yang padat itu kan. Kemudian di karya itu justru mau ditumpahkan kekesalan itu mungkin seperti itu ya. Ya nggak mudah gitu jadi seseorang yang berbagi waktu dengan banyak hal ya kan. Dan saya terus terang saya ya nggak cuma saya, mungkin ada beberapa teman lain juga yang merasakan single parent. Iya. Ya tertuang gitu loh. Tertuang di sana. Iya, di karya-karyaku itu ruang kepenuhan saya, ruang saya harus begini begitu. Ya efeknya ya spontan. Iya, saya tuh selalu spontan. Jadi di bawah alam sadar saya memikirkan harus seperti mungkin itu seperti pelangi tapi kok ada ini ada itu. Pokoknya itu langsung aja gitu. Kayak ruang-ruang itu udah masuk nyambung aja ke kepala. Jadi kalau dijabarkan tuh kadang repot ya ayah. Ya repot itu kalau dijabarkan. Tapi kan kalau saya lihat secara langsung beberapa kali itu kan ada keruwetan juga di bidang teknis kan. Di tengah-tengah ngerjain itu jarumnya patah, mesinnya ambrol. Itu bagaimana ini nih? Iya, saya sampai punya orang teknisi khusus. Memang saya menemukan dia sosok seorang, ya saya makasih banget ya sampai sekarang. Kadang-kadang dia yang selalu benerin mesin saya, karena mesin saya itu mesti di set. Setelannya gagal kabeh. Iya. Karena sebenarnya itu harus mesin besar toh. Ya. Cuma ini aku punyanya di mana caranya ini mesin lama ibaratnya itu bisa dijadikan suatu mesin yang benar-benar mesin yang sekarang. Nah itu kan saya terima kasih banget gitu dia. Wah jadi aku bongkar kabeh iki ibaratnya kan. Iya. Ya tapi ya nggak apa-apa. Itu termasuk bagian dari proses. Bagian dari Pengerjaan proses. karya saya, walaupun kadang-kadang saya marah juga sih lagi asik-asik. Wah patah lagi jarumnya beberapa kali tuh. Sampai saya tuh boros jarum itu sering. Ya jadi kan capek juga tuh kalau jenis kain ini. Saya ganti lagi dengan ukuran jarum berbeda kayak gitu. Yang saya maunya bisanya satu gini, di mana caranya ini semua bisa jahit kan gitu. Iya, tapi kan Kadang-kadang kan
plastik aja beda jarumnya. Iya, kan harus beda-beda kan, Iya. semua ada Nah itu ada ilmu, spesifiknya. ya itu nggak bisa saya jelaskan di sini. Rahasia. Asik. Itu masalah dapur ya, kalau masalah itu. Sorry. Nah, ini kan ada yang berpendapat ya. Ya ada yang berpendapat bahwa dalam kondisi sekarang ini seniman yang akan istilahnya maju itu seniman yang bertahan, dan dirimu sudah cukup bertahan nih dalam seni kain ya, seni Iya. kain. Ini akan konsisten terus apa gimana ini? Ya selama saya bisa saya lakukan menjadi kewajiban ya saya lakukan terus untuk berkarya kan. Selama fisik saya bisa, selama sehat terus, ya nggak ada habisnya bikin ya kan. Ya. Cuma kecuali dalam kondisi tertentu memang udah stuck, beda lagi Ya. urusannya. Tetap berusaha bikin karya, tapi kalau itu kan semuanya balik lagi ya kan. Ya kalau masalah konsisten itu ya berusaha konsisten gitu loh. Saya tuh gak pameran pun saya kadang-kadang bikin kan kayak gitu. Ya. Cuma kan sekarang kalau untuk terus apa enggak ya saya nggak tahu. Jalan saya mengalir aja sebagai orang seni. Ya. Sampai sekarang pun saya lakukan apapun pameran dimanapun saya lakukan. Ya. Gak ada pameran saya juga melakukan kan gitu. Jadi santai gitu loh. Iya. Ini kan karya dirimu kan dalam penilaianku termasuk ideal ya. Jadi termasuk gagasannya ideal, bentuknya juga ideal. Ini terus dipamerkan di company gitu kan. Ada enggak pemikiran ideal untuk company gitu kan? Ya kalau saya sih menurut saya ini ruang-ruang yang bisa jadi polemik baru ya dalam seni rupa gitu. Jadi seni rupa itu harus menciptakan polemik ya. Polemik. Iya. Polemik ideal maksudnya itu. Iya. Karena butuh space. Orang itu butuh space untuk berkarya. Iya. Di company ini mau wadah. Seniman-seniman yang memang yang berbeda-beda lah gitu ibaratnya kan. Kayak misalnya ada Mas Deden, ada Dapaul, itu kan karakternya mereka beda-beda. Iya. Mas Riki pun. Iya. Ya saya pun, jadi gerakan ini bagus gitu untuk ke depan. Semoga saya cuma bisa bicara kayak gitu untuk konsepnya galeri ini ya menarik, vintage kan, dengan ruangannya. Dan menurut saya itu nanti siapa tahu ada sesuatu hal yang baru lagi setelah ini gitu loh. Iya. Dan masalah konsep itu saya balikan ke untuk galerinya ya yang berkenanan, maksudnya yang di sini yang memang mengatur gitu loh. Iya betul. Cuma saya cuma memberi pendapat kalau bisa punya apresiasi yang berbeda gitu loh, ruang berbeda di sini gitu. Oh iya. Dari berbagai macam seniman yang lain. Ya betul. Ya, yang dia butuh wadah juga untuk apresiasi di sini gitu. Itu aja sih. Ya. Ini secara waktu nih kayak sudah sampai nih kepada batas yang nggak kerasa. Tapi ya daripada ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Iya. Soalnya semoga dalam kesempatan lain bisa bertemu lagi, dan terima kasih kepada apresian yang telah menonton di sini. Apakah nanti akan tampil di YouTube, tampil di media yang lain ya. Dari kami mengucapkan terima kasih dengan tampilan yang sederhana ini. Tentu saja kritik dan saran tentang idealnya ruang company dan idealnya acara company kami tunggu di sini. Ya aku sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada owner company Art Space ya, dan ketuanya Mas Dede dan teman-teman yang apresiat di sini. Semoga galeri ini nantinya untuk membawa suatu karya terbaik lagi gitu loh. Iya. Melahirkan sesuatu yang berbeda gitu loh menurut saya. Itu saja. Iya. Ya demikian podcast Company TV sore ini. Terima kasih ya.
Ya, oke AA. Oke.